Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1077. Saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1077 di akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN, sudah berkurang 250. Nah, ini boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua Den Pak Luhut dan bisa dicek di dunia, mana ada negara yang menutup state owned enterprise 250 dalam 1 tahun. Dan mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021 jumlah BUMN kita dari 1077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi 150. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian untuk menghadapi fenomena tadi, ya ini prestasi yang lain saya kira, ya proyek abadi, gas abadi Masela, 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo, saya ketemu pimpinannya perusahaan-perusahaan Jepang itu, Inpex ya, Inpex. Saya sampaikan dengan baik dan sopan, saudara masih berminat ya? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain. Sopan tapi tegas. Ya, sebagai bangsa Indonesia yang ramah, nggak mungkin kita kasih ultimatum kan? Bukan ultimatum itu, himbauan. Benar itu. Saya, yang mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa.
Habis itu pulang-pulang ya, kalau Menteri SDM boleh saya tekan-tekan ya, nggak apa-apa kan tekan. Saya bilang, Menteri SDM 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi. HGO, HGB, SIUP, izin kita beri. 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Untuk mengatasi segala praktek under invoicing, etc., ya, laporan palsu, saya kumpulkan KKSK, ya, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita telah kumpul di Istana Merdeka. Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat-penasihat bidang ekonomi. Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua. Apa kita mau teruskan ini? Aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka semua bilang tidak bisa Pak, jangan kita teruskan. Bagaimana caranya kita tidak teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komunitas-komunitas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komunitas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya. Kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya kan, itu Danantara Sumber Daya Indonesia. Di depan DPR waktu itu kita umumkan 20 Mei 2026, 20 Mei hari yang signifikan, hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan nasional kita. Kita dirikan PT DSI, mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Saudara, kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama banyak yang nyinyir, yang ini dan sebagainya, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar.